Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kelas berapa ini? 10. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ketua kelasnya siapa ini? Mohon memimpin untuk memulai. Mulai. Oke, terima kasih. Saya absen terlebih dahulu. Abdullah Fawasakdan, Ahmad Hussein Muzaki, Ahmad Gatana Bisa, Fauzan Ahmad Hanif Muhammad Yusuf, Demi Abdullah, Muhammad India Nuril Falah, Tolong salutan Muhammad ke Elu tengah. Yakin Abdullah, Muhammad Alaika Sultan, Muhammad Ahmad Kadabi, Muhammad Andi, Muhammad Syasam Azizi, Muhammad Benua, Bintang Mapano, Rawa, Dimas Wahyu, Fajar Sejarul Hada, Hasan Muafiqun, Ilmi Al-Bayaki, Iqbal Ali, Kafi Najibullah, masuk Kafi Najibullah, Muhammad Latif Al-Ma'ruf, Maulana Akbar, Najib Nabhani, Nakib Nafid, Nafal Andika Naitama, Naufal Falik, Muhammad Najib, Raja Al-Hafiz, Safri Abdul-Daya, Tariqul Ilmi, Sakib Al-Muqtafi, Zalan Jiyadian Sori, Zilal Kenji Maestara, Naufal Arbitra Fatah, Syiabuddin Al-Faruq. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya mau tanya beberapa hal dari materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Salah satunya mengenai klasifikasi makhluk hidup. Di dunia ini makhluk hidup itu terbagi berapa macam klasifikasi? Ada yang bilang 5 sistem klasifikasi menurut Robert Whittaker. 5 itu apa saja? 1 Pratista, 2 Merah, 2 3 Plantae, 4 Fungi, 5 Animalia. Sekarang coba lihat gambar di depan ini. Kalian coba lihat dulu tayangan video. Kira-kira ini nanti masuk dalam kelompok yang mana? Kurang lebih seperti tadi tayangannya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari tayangan di depan tadi? Nyamuk kenapa? Tulis tangan siapa? Atau perlu saya tunjuk? Apa yang dapat kalian simpulkan dari tayangan video di depan tadi? Ya siapa? Ini yang kedua coba. Dari tayangan video tersebut judulnya adalah kematian karena
lalat CC kan. Lalat itu bukannya. Dapat kamu simpulkan apa? Oke, lalat tersebut seperti nyamuk demam berdarah ya, bisa menginfeksi atau menimbulkan penyakit. Bagus, ada lagi yang lain? Ya, Safri aku nggak ada ya coba. Lalat CC membawa penyakit dan menimbulkan kematian tersebut. Sekarang saya tanya, yang menimbulkan sampai terjadi kematian itu lalatnya atau ada makhluk hidup di dalam tubuh lalat tersebut? Kenapa kamu tahu ada makhluk hidupnya? Oh, tadi di tayangan videonya tadi keluar kayak ulat-ulat kecil itu. Kemudian tadi menginfeksi yang namanya sel darah merah yang gambar cakram berwarna merah. Masih ingat tadi gambarnya? Masih ingat? Sekarang saya tanya, yang seperti ulat-ulat kecil itu apa? Bakteri ya? Siapa lagi? Parasit apa lagi ya? Kuman apa lagi? Bakteri, parasit, kuman apa lagi ya? Tapi jangan ngawur buat jawabnya. Virus apa lagi? Ada banyak macam kemungkinan ya, tapi kita belum tahu yang mana. Sekarang coba lihat gambar yang depan ini. Ini kira-kira gambar apa ini? Kira-kira gambar apa? Gambar mata satu. Mata, alis. Ini makhluk hidup apa ini? Maka iya plankton. Kamu tahu plankton dari mana? Apakah yakin ini plankton? Mikroorganisme tadi itu seperti plankton yang bisa kamu temukan pada film atau serial SpongeBob. Cuma saya tanya, ini kelompok apa? Apakah bakteri? Apakah virus? Apakah parasit? Ini apa namanya? Plankton. Tapi plankton apakah termasuk yang mana? Dari 5 kelompok klasifikasi tadi. Ada Plantae, ada Monera, ada Protista, ada fungi, dan ada animalia. Animalia, mantap sekali kamu. Apa lagi? Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya 1, 2, 3 Protista ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang perlu kita pelajari adalah kita dapat mengetahui, mengidentifikasi ciri dari protista. Setelah kamu tahu ciri umum protista, kamu dapat mengklasifikasikan atau membagi protista berdasarkan ciri melalui tingkatan filum yang tepat. Masih ingat filum kan? Kingdom, filum, klasis, ordo, famili, genus. Yang ketiga, dengan diskusi nanti kalian dapat menentukan ciri-ciri umum protista miridewan. Yang keempat, selain dapat mengetahui ciri umum protista miridewan, kalian hari ini diharapkan dapat mengklasifikasikan lagi atau membagi pembagian protista miridewan atau yang dikenal dengan namanya protozoa. Dan yang terakhir, nomor 5, kalian dapat menjelaskan peranan protista miridewan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pelajaran pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi. Kalian harus terbagi dalam beberapa kelompok. Saya pengennya berarti satu kelompok kurang lebih ada 5 sampai 6 siswa ya, atau peserta didik. Ini kalian buat kelompok sendiri atau saya buatkan? Sudah ada kelompoknya. Oke.
Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Maka ini ada lembar kerja peserta didik. Kalian baca, diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian kalian coba jawab beberapa pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik. Kalau ada yang bertanya nanti bisa tunjuk tangan, tunjuk jari kalian. Nanti saya akan masuk ke kelompoknya kalian. Silakan mulai berdiskusi. Oke, sudah waktunya untuk kita diskusikan hasil pekerjaan kalian. Mohon untuk perhatikan saya ya. Kita masih dalam kelompok masing-masing, tapi yang menjawab per soal adalah salah satu anggota kelompok ya. Ini karena dalam kelompok berarti nanti per pertanyaan satu kelompok. Ada yang dua nanti. Ini tinggal. Oke, kita coba bahas bersama dari 6 PPT yang saya berikan kepada kelompok. Yang pertama, apa nama organisme penyebab infeksi toxoplasmosis tersebut? Ini saya minta kelompok 1 untuk menjawab nomor 1. Yang lainnya coba mendengarkan. Nanti kalau ada yang kurang tepat nanti bisa ditambahkan. Nanti kelompok 2 jawab nomor 2. Nanti kelompok 3 jawab nomor 3 dan seterusnya. Sambil berdiri ya, sambil yang lainnya mendengarkan. Katanya teman-teman kurang keras.
Oke, ada jawaban yang lain selain itu? Nama penyebabnya adalah Toxoplasma gondii. Ada yang lain? Semuanya sudah menjawab seperti itu? Kelompok 2 jawabannya apa? Sama ya? Kelompok 3 jawabannya sama kan? Kelompok 3 mana kelompok 3? Sama ya? Sama. Oke, jadi bukan karena kucing ya, tapi karena Toxoplasma Gondii. Nomor 2, kelompok 2 silakan. Jelaskan ciri-ciri umum dari kingdom protista dan pembagiannya. 1. Inti sel. 2. Protozoa alga. 3. Eukariotik. 4. Beberapa prototik sel. 5. Umumnya uniseluler. 3. Heterotrof atau autotrof. Protista mirip jamur. 1. Jamur liar dan jamur air. 2. Protista mirip hewan disebut protozoa. 3. Protista tumbuhan disebut alga. Oke, terima kasih. Kelompok 2 sudah menjawab dengan baik. Tadi ada beberapa ciri yang disampaikan. Yang pertama tadi ada yang namanya eukariotik. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan eukariotik? Siapa yang bisa menjawab? Oke, apa yang eukariotik? Inti diselubungi oleh membran inti serta organel-organel dikelilingi membran. Berarti inti selnya ada membran intinya. Selain eukariotik, tadi ada juga respirasinya secara aerobik. Apa itu aerobik? Apakah sama dengan senam aerobik? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Pernapasan yang membutuhkan oksigen. Oke, aerobik adalah sistem pernapasan yang membutuhkan oksigen. Kelompok lain ada yang berbeda pendapat dengan jawaban dari kelompok 2. Tadi pembagiannya ada 3. Satu kelas ya. Ada 3 pembagian protista. Apa saja yang pertama? Protista mirip. Kedua. Protista mirip. Yang ketiga. Protista mirip. Saya tahu ada satu orang yang menghidupkan ini dok. Siapa? Oke, sambil lihat gambar di depan ya. Ini adalah ciri-ciri umum dari protista yang disampaikan kelompok 2. Tadi eukariot sudah kita jelaskan, kemudian hidupnya secara berkoloni. Berkoloni itu berarti dia bergabung dengan teman-temannya. Seperti kalian ini dalam kelompok itu hidup secara berkoloni. Kalau sendirian apa? Kalau dalam bahasa ilmiah namanya soliter. 1, 2, 3. Soliter. Berarti orang yang jomblo itu orang yang soliter. Kemudian pembagiannya tadi dibedakan menjadi 3. Yang protista mirip hewan itu yang alga atau protozoa? Kalau yang mirip tumbuhan itu yang jamur atau protozoa? Bedanya apa? Oke, bedanya apa nanti ada di nomor selanjutnya. Kelompok 3 silakan menjawab nomor 3. Sambil berdiri. Ya, terus. Yang biasanya ditularkan kepada manusia melalui feses kucing yang terinfeksi. Ada yang lain? Oke, terima kasih. Sudah bagus ya.
kucing bukan termasuk yang menyebabkan, dia hanya sebagai media. Kalau dalam bahasa biologi media perantara namanya apa? Namanya vektor. 1, 2, 3. Vektor. Oke, nomor 5 silakan dijawab kelompok 5. Yang keras ya. Kelompok 5 siapa ini? Yang keras. Ciri-ciri protista hewan. 1. Bersel tunggal dan meningkat berat berupa konsorsium, bela dan ceria. Reproduksi aseksualnya dengan bulan diri. Dan pada jenis tertentu dengan paraseksual yaitu konjuksi. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu isopoda, flagellata, striata, dan protozoa. Terima kasih. Oke, seperti yang saya sampaikan teman kamu ya. Tadi yang kelompok belum dikasih tepuk tangan ya. Ini sudah kelompok keberapa ini? Kelima ya. Berarti kelompok 1 tepuk tangan dulu. Kelompok 2 tepuk tangan. Kelompok 3 tepuk tangan. Kelompok 4 tepuk tangan. Oke. Ciri protista mirip hewan seperti yang disampaikan teman kalian sama ya. Jadi dia klasifikasinya menurut alat gerak. Ada 4 macam klasifikasinya. Yang pertama ada yang namanya liata itu sama rambut getar. Siapa yang bisa menjawab? Apa tepuk tangan? Oke. Sama zizi. Apa bedanya? Kalau rambut getar itu suruh lurus, Ya. kalau mencabu atau flagella yang lain. Nah kita lihat ini flagellata ya. Jadi yang paling ujung itu kan seperti ada ekornya. Ya kan? Itu namanya flagel. Ekor ya. Satu saja flagelnya. Dan ukurannya hampir panjang. Kita lihat yang siriata. Siriata ini dia hampir, nah, kan gerak-gerak. Itu di seluruh tubuhnya ada rambut-rambutnya. Contohnya yang di depan ini namanya adalah Paramecium caudatum. Di seluruh bagian tubuhnya itu ada rambut getar yang menutupi rambut tubuhnya. Dapat bagian ada yang lain jawabannya? Saya kira apa itu ya? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang kelompok 6. Siapa yang kelompok 6 ini? Ya silakan dikerjakan apa dijawab nomor 6 tersebut. Itu ya, berarti kesimpulannya saja kelompok 6. Silakan berdiri yang keras. Kesimpulannya, penyakit toxoplasmosis adalah suatu penyakit protozoa sistemis yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii. Yang kedua, kucing bukanlah sebagai penyebab penyakit toxoplasmosis, melainkan penyebabnya dari protozoa Toxoplasma gondii. Yang ketiga, pembagian protista. Pembagian protista dibagi menjadi 3. Protista mirip jamur, yang kedua protista mirip tumbuhan atau biasa disebut alga, dan yang ketiga protista mirip hewan atau biasa disebut protozoa. Oke, bagus sekali ya. Sudah cukup ya. Beri tepuk tangan untuk Pak. Oke, sebelum kita menuju ke latihan soalnya, saya pengen kalian menyampaikan manfaat belajar ini Pak. Manfaat belajar protista. Satu orang menyampaikan dong apa manfaatnya. Kira-kira setelah kalian belajar ini, kamu merasa punya manfaat itu mengenai apa? Oke, silakan sampai akun dan daya. Manfaat belajar protista lebih mengenal makhluk hidup yang lain, sehingga kita tahu ternyata selain bakteri ada
ada makhluk hidup kecil lainnya yang bisa dilihat lewat mikroskop. Tidak cuma bakteri saja, ternyata ada protista. Selain itu apa lagi? Ternyata toksoplasmosis bukan disebabkan oleh uji, tetapi toksoplasma dia merupakan anggota. Oke, masih ada waktu 15 menit. Ini kita latihan soal terlebih dahulu, nanti bisa dikumpulkan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pengerjaannya silakan dikumpulkan di depan. Silakan. Yang KPD-nya sudah dikumpulkan di depan. Semua kemudian ditutup, misalkan dengan buku. Sudah selesai kan semuanya? Oke, sudah. Kalau sudah mohon dikumpulkan ke depan, dilansir aja dari belakang. Kemudian tambahan lagi kalian tolong isi jurnal referensi pada hari ini. Petunjuknya seperti ada di depan ini ya. Jadi paling atas kalian tulis setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu mengetahui apa dan sebagainya. Perasaan kalian gimana? Target saya berikutnya apa? Kemudian setelah pembelajaran pada hari ini saya akhirnya memahami bahwa silakan tulis. Ayo kumpulkan ya. Sudah kumpulkan. Ditulis di dalam segitiga ya. Dalam segitiganya. Mengisinya di dalam segitiga. Segitiga yang kedua yang kanan, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah tulis dalam segitiganya. Segitiga yang tengah itu targetnya. Karena kamu sudah tahu ini, target kamu selanjutnya apa? Silakan ditulis. Dalam Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Kemudian untuk tugas pertemuan minggu depan kalian belajar membaca tentang bab selanjutnya, yaitu protista mirip 2 atau yang disebut dengan tadi namanya apa? Alga. Sebelum saya tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Al-Fatihah. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.